Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Thinkers dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian tune in ke acara ini. Welcome back ke Think Podcast episode keempat. Sekarang bersama Karin, aku dari Marketing Communication dan Community Engagement dari Think. Dan hari ini aku ditemenin sama special guest yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Nah, di episode keempat kali ini kita akan ngomongin tentang investment. Nah, kalau aku jadi startup nih ya, Thinkers, aku pasti bakal pengen tahu deh, investment itu sebetulnya kayak gimana sih? Karena kan end goal dari sebuah startup salah satunya adalah untuk mendapatkan investment kan, untuk mereka scale up. Nah, maka dengan itu, what better way untuk kita approach langsung investment expert yang ada di lingkungan Think. Nah, beliau ini adalah salah satu Think mentors yang mungkin Thinkers udah sering dengar namanya, udah sering lihat orangnya, dan yang tentunya keren banget deh kalau ngomongin tentang investment. Nah, sekarang udah ada sama kita, aku mau sapa dulu ya. Di sini kita ada Mas Nazir Arifin. Halo Mas Nazir. Halo Karin, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Wah, Mas Nazir siap. gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Baik dan bahagia sekarang. Ini luar biasa, podcasting hostnya sangat merdu sekali suaranya. Waduh, jangan gitu Mas, nanti saya kepedean sendiri. Anyways, gimana Mas Nazir, masih work from home kah Mas? Kita masih dari di rumah, udah lumayan hampir 1,5 tahun ya dari Maret 2020, tapi semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semoga nggak terlalu banyak nambah berat badannya ya, karena terlalu banyak duduk dan kerja dan makan dan ngemil. Iya, amin, amin Mas. Yang penting sehat. Sehat. Anyways, Mas Nazir, Tani akan bahas investment hari ini. Aku sebagai seseorang yang mungkin di sini masih awam tentang investment, boleh lah ya Mas ya nanya-nanya tentang investment nih dari A sampai Z mungkin, tapi kita coba wrap up di waktu Think Podcast kali ini. Makasih ya Mas atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Siap. Oke, Tinker, sebelum kita mulai, aku mungkin mau ceritain dikit nih tentang experience dan background-nya Mas Nazir. Jadi Mas Nazir ini, beliau sudah pernah menjadi speaker dan mentor di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Habis itu beliau juga seorang founding member, Head of Marketing dari Startup World Cup. Habis itu Mas Nazir ini adalah seorang radio host and program head dari Startup Hour. Habis itu Mas Nazir bergabung menjadi Think Mentor sampai sekarang, dan beliau juga merupakan seorang mentor dan advisor di Indigo Incubator. Nah, untuk experience di bidang investment ini tuh nggak kalah keren pokoknya. Beliau ini pernah menjadi seorang associate di Phoenix Venture Capital. Habis ini beliau menjadi seorang founding member dan program advisor di GNB Accelerator. Lalu beliau menjadi seorang investment and business development manager di Angel EQ Investor Network. Nah, habis itu beliau menjadi Head of Strategic Investment Telkomsel selama 3 tahun, dan sekarang beliau diamanahi menjadi VP of Investment di Telkomsel Mitra Inovasi. Wah, keren banget nih, Thinkers. Aku udah nggak sabar untuk menanya-nanya ke Mas Nazir. Oke, Mas Nazir, boleh aku mulai ya, Mas, pertanyaannya? Boleh, ayo. Oke, siap. Mas, pertanyaan pertama, ketika aku jadi seorang startup nih, aku pasti pengen melihat faktor-faktor apa aja sih yang dilihat seorang investor saat akan melakukan investment terhadap sebuah startup. Oke, jadi memang banyak banget teman-teman yang punya mimpi untuk bangun startup itu, pas digali lagi tuh mereka punya motivasi yang macam-macam gitu kan. Tapi motivasinya yang banyak adalah ya kita pengen kerja santai gitu kan, kerja pakai celana pendek, kayaknya cari duit berjuta-juta dolar gitu kan. Pokoknya punya pemikiran yang memang posisinya dunia startup itu something yang
easy to build, terus juga bisa kaya cepat gitu kan, selain lewat pesugihan, terus misalnya posisinya nanti bisa jadi orang terkenal gitu kan, karena kita punya beberapa icon dunia sekarang atau icon nasional kita semuanya kebanyakan founder dari startup gitu kan. Nah, memang posisinya kalau misalnya kita lihat opportunity untuk sampai ke atas itu juga sangat kecil gitu kan. Misalnya banyak orang bilang 9 dari 10 startup gagal gitu kan, ya mungkin memang begitu keadaannya. Satu yang sukses itu pun banyak banget seleksi alam untuk akhirnya mereka bisa raising uh, investment lagi ke depannya, investment lagi ke depannya, dan investment lagi ke depannya gitu kan. Dan memang sampai hari ini tuh kalau teman-teman di rumah mungkin mikir, waduh ini kayak pandemi ngebuat orang bakal semakin sulit ya mendapatkan investment gitu kan. Kayaknya semakin banyak investor yang takut ya karena situasinya kurang kondusif gitu kan. Ternyata enggak. Dari tahun lalu aja kita kebanyakan startup Indonesia tuh malah semakin banyak yang raising atau mendapatkan investment. Tahun lalu aja kita surplus hampir $2,5 billion gitu kan. Dan 2020 itu tahun tertinggi investment lari ke startup Indonesia. Dan tahun 2020 pun Indonesia menggeser Singapura sebagai startup terbanyak yang diinvest oleh venture capital atau investor dari dalam dan luar negeri gitu kan. Belum lagi memang investor-investor awalnya mereka cuma invest ke company-company global atau mungkin invest di company-company yang kita lihat sekarang kita ada di HP kita gitu kan, mulai invest ke startup-startup Indonesia. Dan kalau boleh share juga, jumlah investor pun dari tahun 2010 sampai 2020 tuh naik hampir 6 sampai 7 kali lipat gitu loh. Jadi memang sekarang ini lagi banyak banget investor-investor yang berkeliaran dan cari benar-benar company-company yang layak untuk diinvestasi. Nah, yang jadi masalah adalah akhirnya gara-gara pandemi ini semakin banyak lagi company yang akhirnya melewati seleksi alam dan akhirnya belum bisa survive gitu kan. Namun di satu sisi juga company-company yang semakin berusaha keras akhirnya menjadi pemenang baru di pandemi ini gitu kan. Dan memang kalau bisa dilihat tuh pandemi itu berulang kan. Ya mungkin ya semoga nggak ada berulang lagi ya COVID, tapi krisis itu berulang gitu kan. Kayak tahun 2010, sekarang 2020 gitu kan. Tahun 2010 pun akhirnya muncul company-company kayak Snapchat, Uber, Twitter gitu kan. Nah, banyak Gojek pun muncul di tahun 2010, Tokopedia pun muncul di tahun 2010. Nah, kita lihat 2020 ini semakin banyak lagi startup-startup yang kita harapkan bisa muncul dan menjadi pemenang di hari berikutnya. Kalau ditanya, sebenarnya apa sih kunci atau yang dilihat oleh investor gitu kan untuk akhirnya sebelum berinvestasi ke sebuah startup gitu kan. Wah, itu luar biasa banyak banget penilaiannya karena setiap investor pun punya sedikit banyak kriteria-kriteria yang mereka ambil gitu kan. Pertama memang kalau misalnya kita bisa coba simpulkan lebih ke arah pendirinya atau kita sebut foundernya gitu kan. Foundernya pun harus punya kabinet yang sesuai, apakah pun udah pernah kerja sebelumnya gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba misalnya Karin baru ketemu sama temennya jago template atau misalnya jago cuma bikin apa gitu kan. Nah itu dan memang apakah orang ini tuh berdua udah pada tahu lebih lumayan lama gitu kan sehingga memang nantinya company bisa survive lebih lama. Kalau Karin boleh tahu tuh rata-rata di Asia startup sampai akhirnya mereka startup itu kan ada end goal-nya kan, yaitu exit kita bilangnya. Exit itu ada antara mereka IPO kayak kemarin Bukalapak atau mereka diakuisisi kayak misalnya kemarin beberapa startup yang diakuisisi oleh Gojek, mungkin kayak Bright Story diakuisisi oleh Tokopedia. Nah dari mulai mereka muncul sampai akhirnya diakuisisi atau IPO itu rata-rata makan waktu 8-10 tahun. Jadi Wow. bayangin kalau misalnya kita bangun startup sama orang yang salah gitu kan. Itu 8-10 tahun itu bakal menderita gitu kan. Waduh, ini orang udah mudi, kalau diajak kerja malah malas-malesan, kalau apa namanya atau mungkin ekstrimnya dia ternyata psikopat gitu kan. Itu nggak segampang itu kan kita ngebubarin company kan. Kalau misalnya mungkin pacaran sih mungkin kita bisa putus gitu kan. Ini lebih susah dari pacaran gitu kan karena masuk ke akta kita harus ada tanggung jawab. Cari memang orang-orang yang memang bisa tumbuh dan kita ajak bicara tuh kayak di matanya tuh keluar api. Iya benar, wah iya benar gitu kan. Itu ke founders. Selanjutnya mungkin lebih ke market ya. Market teman-teman harus lihat nih
apakah marketnya besar dan berkembang. Karena teman-teman lihat banyak teman-teman yang mulai sebagai hobi awalnya, tapi memang setelah itu ngelihat bahwa memang ternyata kenapa company-nya nggak tumbuh-tumbuh ya? Oh ternyata marketnya nggak besar. Atau memang nggak ada users atau enough segment yang kita pengen masukin gitu kan. Ini gimana cara ngeceknya? Ngeceknya gampang banget. Kita pengen misalnya teman-teman mau bikin startup di bidang apa ya? Travel gitu kan, hospitality atau mungkin room booking gitu kan. Teman-teman cek di internet sejam 2 jam pasti teman-teman thinkers pada pinter-pinter banget lah gitu kan. Cari berapa besar sih hotel market gitu kan, berapa besar sih vacation market gitu kan, berapa besar sih online travel agent market gitu kan. Nah cari apakah itu tumbuh dan besar gitu kan. Hopefully teman-teman bisa dapetin market di atas $1 billion. Kenapa? Kan kita sering dengar tuh unicorn gitu kan, unicorn. Nah, kenapa disebut unicorn? Karena memang market mereka tuh sebesar itu sehingga mereka bisa punya revenue yang hampir mendekati $1 billion. Nah, jadi teman-teman tuh harus cek juga tuh marketnya gede atau enggak. Ketiga memang lebih ke produk gitu kan. Apakah produknya memiliki engagement yang baik gitu kan. Engagement itu artinya apa? Engagement itu artinya produknya dipakai lagi dan dipakai lagi gitu kan. Jadi kita lihat nih, apakah teman-teman kan sering lihat kan, kayak wah ini uh, uh, Mas, saya pengen cari duit, pengen racing gitu kan, downloader saya udah 100.000 gitu kan, tapi ternyata yang pakai cuma 1 atau cuma 100 gitu kan, karena orang udah pakai sekali 100, minggu depannya mereka nggak pakai atau yang pakai cuma 20 gitu. Karena itu yang kita lihat, apakah emang orang stay within the apps, using the platforms, dan lebih baik lagi kalau orang tersebut bisa ngambil atau ngajak orang lain gitu kan. Jadi itu mungkin kemungkinan 3 hal. Dan memang semakin company itu bertumbuh, semakin banyak lagi yang seorang investor akan evaluasi gitu kan. Beda company yang baru muncul, orangnya baru mungkin berlima, sama mungkin company-company kayak kita di TMI mungkin kita invest ke Halodoc gitu kan, yang karyawannya udah 250 gitu kan. Jadi memang 3 itu sih mungkin Karen. Tapi yang perlu dilihat oleh teman-teman thinkers, ini sama sekali nggak berhenti investasi ke dunia startup Indonesia. Dan memang kita butuh pemenang-pemenang baru yang bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Wow, I see. Berarti justru malah saat COVID kemarin itu Indonesia tuh malah lagi on fire banget ya Mas ya. Lagi on Untuk fire banget. Oh, wow, that's really cool. Oke, jadi tadi kalau aku boleh summarize dikit nih, Thinkers. Jadi kalau misalnya nanti Thinkers mau cari investor, investor ini bakal lihat founders kalian ini kayak gimana. Soalnya kayaknya bukan kayak pacaran ya, Mas, tapi lebih kayak marriage mungkin ya antara startup dan investor itu. Habis itu akan dilihat nih marketnya sama produk kalian, seberapa sering dipakai sama usersnya. Oke lah. Noted, Thinkers dan Mas Nazir. Selanjutnya nih, kalau misalnya kita mau cari investor. Aku sering lihat nih, Mas Nazir, sebuah visi itu dia punya investment thesis. Visi itu kan banyak ya, Mas ya, jenis-jenisnya, startup-startup yang mereka lihat mereka cari. Nah, investment thesis itu apa sih, Mas? Dan seberapa penting startup memahami investment thesis itu apa? Oke, jadi teman-teman mesti tahu bahwa memang untuk akhirnya mencari investment itu kayak roket gitu kan. Kalau teman-teman lihat sekarang lagi happening, lihat SpaceX kasih kargo ke ISS, mereka menerbangin orang ke Mars gitu kan, dan lain-lain. Itu kan dia punya 3-4 booster gitu kan, sampai ke stratosfer lepas satu, sampai ke lapisan lain lepas satu, sampai akhirnya cuma ujungnya doang itu yang ke ISS, International Space Station gitu kan. Nah itu pun kayak startup gitu loh. Jadi untuk akhirnya tiba-tiba segede Gojek gitu kan, atau segede Tokopedia, nggak bisa dari awal kayak wah kita pengen cari duit 10 triliun langsung, pokoknya kita langsung punya users abis ini mas 1 juta atau misalnya 10 juta gitu kan. Enggak, jadi emang posisinya pada saat kita fundraising, pada saat kita cari duit itu berjangka gitu kan. Oke, rata-rata tuh punya jangka waktu 12 sampai 24 bulan gitu kan. Apa nih milestone yang kita mau ambil? Berapa banyak sih sebenarnya duit yang kita perlukan gitu kan. Nah, fokusnya ke sana dulu gitu kan. Oke, kita butuh buat ekspansi atau kita butuh buat yang berhubungan dengan penambahan tim gitu kan. Dan memang nggak bisa buat teman-teman yang pada saat baru awal banget, ini kan kita lagi heboh-hebohnya kan, teman-teman tuh kayaknya suka banget gitu spending duit gitu kan, gara-gara semua orang beranggapan
kita cari duit dari investor untuk bakar duit gitu kan. Wah, pokoknya semua orang yang pengen bikin startup tuh pengen bakar duit gitu kan. Nah, bakar duit pun tidak bisa dilakukan pada saat awal-awal berdirinya sebuah startup gitu. Karena bakar duit, kenapa teman-teman di mungkin kayak di Grab, Gojek, Tokopedia atau startup besar itu quote unquote bakar duit, karena mereka udah tahu satu 10.000 rupiah yang mereka spending untuk bakar duit itu bakal jadi berapa revenue gitu kan. Udah tahu karena mereka udah punya users, udah berdiri selama bertahun-tahun. Mereka tahu Karin itu kalau pakai GrabFood itu berapa kali seminggu, belinya apa aja, terus kira-kira kalau dikasih promo bakal beli lagi atau enggak gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman yang baru mulai startup, udah usernya baru sedikit mungkin, belum tahu juga ini usernya balik lagi atau enggak gitu kan. Tiba-tiba dibakar lah itu duit, bakal jadi bingung lagi karena usersnya belum punya fit sama produknya gitu kan. Jadi jangan pede kalau misalnya mau cari duit tiba-tiba bilang bakar duit, artinya itu salah dari awal lah. Dan memang posisinya kalau apalagi kalau ternyata engagement yang tadi sempat kita omongin tuh rendah banget, retentionnya kecil, wah itu udah mendingan bakar apa ya, bakar obat nyamuk aja lah biar malam-malam kerja nggak digangguin nyamuk gitu kan. Nah terus masalah pemilihan investor. Pemilihan investor pun tadi harus disesuaikan dengan stage kita gitu kan. Ada investor-investor yang investnya di seed gitu kan, di awal. Ada yang investnya di series A, investnya di series B. Ada investor yang investnya di pre-IPO gitu kan, sebelum company-nya IPO. Nah, teman-teman harus lihat ini tuh targetnya siapa. Nggak semua investor bakal cocok sama kalian. Karena yang tadi, mungkin nggak semua investor masuk ke early stage. Kalian cari tahu sebenarnya siapa aja sih startup tersebut, investor-investor tersebut gitu kan. Dan dilihat gitu loh. Ini mereka udah invest di mana aja, sukanya investmentnya yang kayak gimana, ini duitnya datang dari mana, terus apakah mereka punya support seperti apa ke startupnya gitu kan, harus dicari tahu gitu kan semuanya, karena teman-teman harus tahu apa yang kalian pengen cari kepada investor. Macam-macam loh yang dicari ke investor. Apakah kalian mau support atau mentorship, apakah kalian mau dibantuin untuk product development, apakah kalian mau dibantu untuk network atau market penetration, misalnya kayak ke TMI atau ke Telkomsel gitu kan, apakah kalian mau lebih ke arah dibantuin untuk ekspansi ke luar negeri gitu kan. Tiap venture capital atau investor punya spesialisasi mereka masing-masing. Nah, terus kalian cari tahu apakah investor tersebut sudah invest di produk yang sama atau belum. Karena banyak banget yang udah pitch gitu kan, taunya ternyata investornya udah invest di company sebelumnya, terus ya nggak bisa invest gitu kan. Jadi pentingnya untuk kita research, googling, lihat profilnya pun itu jadi step pertama. Jadi step pertama adalah membuat list, hit list, target list, siapa aja sih yang cocok gitu kan. Nah, abis kita lihat siapa aja yang cocok, kita udah tahu kira-kira siapa yang udah deketin, dan ini jangan salah ya, ini dilakukan bukan pada saat mau fundraising. Ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita mau fundraising. Kenapa? Karena fundraising is brutal gitu kan. Bahkan waktu lama, kalau nggak persiapan malah semakin panjang, bakal ngabisin waktu dan lain-lain. Nah, habis kita punya target, kita coba deketin investornya. Ini sebelum fundraising ya. Jadi teman-teman itu kadang deketin pas butuh duit. Ya kayak kita sama-sama lah ya. Teman-teman kita kan, mungkin baru nah, yang salahnya dari deketin investor pas butuh duit itu salahnya apa? Salahnya adalah kayak misalnya gini, Karin gitu kan, tiba-tiba ketemu cowok di mall gitu kan, tiba-tiba besoknya dia nembak Karin gitu kan, kayak What? random kan, nggak jelas kan, Random gitu kan. banget. Sama kayak startup founder yang deketin investor minta duit, sedangkan antara startup sama investor tuh nggak tahu gitu loh historinya apa. Gue nggak tahu ini orang kerjanya gimana gitu kan. Beda sama orang yang udah bangun relationship lama-lama sebelum mereka fundraising. Kita udah tahu foundernya, oh ternyata foundernya tuh rajin ya gitu kan. Foundernya selalu update ke kita ya. Oh ternyata itu tuh banyak founder yang akhirnya bisa raising cepet tuh karena mereka tuh udah temen sama investornya gitu kan. Dan memang itu yang akhirnya ngebuat kita pun semakin nyaman gitu kan. Kenapa banyak pasangan suami istri itu adalah kenalan di SD, kenalan di SMP, kenalan di kuliah, karena mereka udah lama tahu masing-masing dan udah jadi kayak temen, sehingga untuk trust yang lama aja bisa cepat gitu kan. Nah itu sama aja kayak investor dan startup gitu kan. Pentingnya apa untuk tahu investor sebelum kita fundraising? Pentingnya adalah biar kita tahu sifat investor itu pun seperti apa. Investor pun macam-macam. Ada yang baru invest ninggalin, ada yang baru invest ngerecokin, ada yang baru invest akhirnya mereka malah gangguin.
tapi ada yang invest dan akhirnya mereka bantuin gitu kan. Itu kan kita bisa tahu gara-gara ada hubungan sama mereka kan. Tiba-tiba kita ngajak mereka ngobrol, dari awal mereka nggak hargain kita. Wah, artinya nih orang emang nggak bisa kita ajak kerjasama gitu kan. Kalau tadi Karin ingat kan di awal, rata-rata startup di Asia itu baru bisa IPO sama exit itu 8-10 tahun kan. Bayangin kalau kita juga stuck sama investor itu 8-10 tahun. Wah, ribet dah. Itu tiap bulan atau tiap minggu dikejar-kejar gitu kan. Kenapa kayak gini turun? Apa namanya, solusinya itu bukan membantu tapi malah ngeributin gitu kan. Nah, habis itu kita tahu, dan kita nggak cuma nanya ke investornya atau kita bikin hubungan sama investornya, tapi coba cari tahu ke startup-startup yang diinvest sama investor tersebut gitu kan. Gimana caranya? Caranya tinggal lihat di websitenya mereka. Siapa sih kira-kira founder-founder yang pernah diinvest? Deketin mereka, tanya mereka, reach out mereka. Tanya, bro, ini investor lu tuh gimana sifatnya? Suportif nggak sih ke lu? Wah, suportif. Dia bantuin gue banget, sampai gue segede gini gitu kan. Atau di lain sisi, wah kayaknya lu jangan nama ini deh, gitu kan. Investor gue tuh nggak ngebantuin sama sekali gitu kan. Malah ngerecokin gitu kan. Nah, itu tuh yang harus kita bangun. Kalau misalnya thesis, mandate itu ketahuan gitu kan gara-gara kita ngobrol sama investor tersebut kan. Dan investor itu tuh bisa dibilang itu semua investor punya mandat. Semua investor punya thesis. Semua investor punya fokus gitu kan. Tapi semua itu akan terbantahkan kalau memang startup kalian punya numbers yang bagus. Punya performance yang bagus gitu kan. Karena semua orang nggak tahu apa yang akan jadi next big thing di Indonesia gitu kan. Dan investor boleh bilang gitu kan, oh kita invest di sini, 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 sini. Tapi pada akhirnya mereka akan mencari startup-startup yang memang punya historical numbers yang bagus. Dan itu kunci untuk setiap orang yang mau fundraising. Fundraising kita nggak bisa pakai ide. Fundraising kita nggak bisa pakai cuman presentasi. Fundraising kita cuma nggak bisa pakai yang namanya cuman projection gitu kan. Harus memang punya historical numbers yang tumbuh secara stabil. At least tumbuh 2-5% per bulan. Nah, karena kita juga pengen tahu apakah company ini tuh kita invest di mobil yang udah bagus gitu kan. Apakah mobil tersebut kalau dikasih roket lama kenceng gitu kan. Apakah mobil tersebut kalau dikasih bensin lebih lama makin jalan gitu kan. Tapi mobilnya dan mesinnya harus sudah jalan gitu kan. Gitu sih mungkin Karin. Wow, oke, I see, Mas. Jadi kalau kita mau fundraising, emang benar-benar harus di-prepare dari jauh-jauh hari dan di-prepare benar-benar ya, Mas ya. Nggak bisa kucuk-kucuk datang present terus berharap dapat gitu, nggak bisa ya, Mas ya. Ya, agak sulit. Bayangin investor di Indonesia mungkin sekitar cuman 200 sampai 250 lah. Enggak lah, 150 sampai 200 gitu kan. Dan kalau udah satu tahu, biasanya yang lain juga tahu gitu kan. Jadi kalau udah salah melangkah, ya agak sedikit jadi omongan juga gitu kan. Jadi benar-benar kalian harus prepare banget dan tahu apa yang mau dipresentasikan, dan yang paling penting adalah kalian udah punya historical performance gitu. Historical performance. Oke, siap. Dicatat ya, teman-teman thinkers. Aku juga nyatat banyak nih. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya. Misalnya aku sudah pitching dan ternyata aku dapat nih investment. Nah, terus ketika udah di-invest misalnya sama sebuah visi, apa aja sih yang harus aku lakuin sebagai startup agar memenuhi metrik-metrik penting yang investor kasih ke startup aku ketika dia udah invest di aku, gitu Mas. Oke, ini ceritanya bakal lebih gampang ya berarti ya, karena memang startupnya udah di-invest gitu kan. Iya Mas. Karena memang gini, waktu kita cari investment ke investors atau ke venture capital, itu kita udah bawa projection kan, udah bawa rencana ke depan, udah bawa ini duitnya mau dipakai buat apa aja, udah bawa target-target kira-kira per bulan itu kita mau apa. Jadi yang jadi target utama adalah itu dulu. Gimana caranya kita merealisasikan janji kita yang sudah kita tuangkan di pitch deck kita atau di rencana kita kepada investors. Dari sana memang akhirnya sebagai investors ya pasti banyak banget yang kalian harus lakuin gitu kan. Memang banyak, ada beberapa report yang harus kalian kasih ke mereka per bulan. Ada beberapa investors yang meminta kalau misalnya memang investor tersebut akhirnya masuk ke jajaran
board of directors atau jajaran komisioner di company kalian, mereka juga harus ada keputusan dulu kalau kalian tiba-tiba mau ada transaksi besar gitu kan. Nah, memang kalau apa aja yang harus dilakukan itu, ya pertama kita harus ngikutin dan penuhi janji kita yang udah kita masukkan di proyeksi kita pada saat pitching ke mereka, dan kedua ya gimana caranya kita memenuhi segala hal yang termaktub, tercantum, dan ada di dalam perjanjian investasi kita gitu kan. Dan banyak banget teman-teman harus cari tahu tuh term sheet gitu kan, isinya apa aja sih, shareholder agreement tuh isinya apa aja sih, share subscription agreement tuh isinya apa aja sih gitu kan, apa kewajiban kita, apa hak kita, apa kewajiban investor, apa hak investors. Jadi teman-teman pun yang dapat duit pun akhirnya duit itu bukan jadi satu hal yang perlu dibanggakan, karena memang posisinya akhirnya once duit itu udah ada, ya hal paling penting yang paling kita harus kerjakan pada saat duit itu kita terima adalah get back to work. Untuk akhirnya pushing the company even forward, karena investors itu punya yang namanya kalkulasi gitu kan. Mereka harus menargetkan bahwa company kalian harus exit within 5 to 8 years. Jadi nggak bisa tiba-tiba mikir kayak ya udah deh ini kita udah dapat duit, kayak capek deh ngerjain startup mulu, kita udahlah duitnya kita pakai buat deposito, kita keuntungan investor ngisi duitnya dari ini aja, dari keuntungan interest gitu kan, yang nggak bisa gitu kan. Kita punya target dan memang investor pun punya perhitungan dan mereka harus keluar di jangka waktu tertentu gitu kan. Jadi harus benar-benar cari tahu, lihat, ngertiin semua hal yang ada tercantum di perjanjian kita dan di projection yang udah kita masukin di awal gitu. Jadi iya ya Mas ya, we have to be dedicated kalau misalnya ya memang karena kita udah diberikan sebuah trust gitu ya Mas dari investornya, jadi kita harus penuhi janji-janji kita di awal. Oke. Nah, Mas tadi kan aku coba tanya mengenai kalau startup nih dia sukses nih dan diinvest. Tapi kan ada cases di mana nggak sukses nih. Dan of course pasti susah ya competition-nya. Sehingga aku mau nanya nih Mas selanjutnya. Kalau misalnya dia nih tidak berhasil, major failures atau lesson learned apa yang biasanya startup lakukan sehingga hal itu tuh membuat VC jadi nggak tertarik buat invest di startup kita. Failures tuh sebenarnya nggak ada satu hal yang benar-benar kayak concerning banget atau memang red flag banget sih, enggak. Kenapa enggak? Kalau memang ternyata founders-nya dan company-nya bisa rebound, bisa memang akhirnya membalikkan keadaan dan tahu kira-kira apa yang harus diambil, dan memang kapasitas ini pun nggak dipunyai oleh berbagai macam company, karena akhirnya company, beberapa founders mereka pikir they're smarter than anybody else in this world gitu kan. Mereka so-soan punya oh ya Steve Jobs aja dia paling akhirnya berhasil gitu kan. Oh ya let's see, Steve Jobs is one of a kind, dan memang posisinya dia udah research dan orang yang ngedengerin users gitu kan. While apakah kita pengalaman sedalam itu gitu kan. Jadi red flag-nya pun kalau memang company-nya bisa turning the tables gitu kan, bisa membalikan keadaan, something yang investors juga semestinya appreciate, dan memang kita tahu bahwa company ini adaptability-nya, resilience-nya, dan grit-nya pun kencang gitu kan. Kayak company yang kita baru invest kemarin namanya Fitloop. Fitloop itu ini perubahan kedua dari produknya. Kita di perubahan pertama itu kita belum bisa invest waktu itu, dan akhirnya kedua pun akhirnya kita invest gitu kan. Artinya apa? Kita udah tahu teman-teman Fitloop tuh yang pertama kita nggak yakin, tapi kita lihat bahwa emang teman-teman di Fitloop tuh akhirnya berubah, tahu cara untuk beradaptasi secara cepat, dan nggak cuma beradaptasi cepat, tapi memang akhirnya mereka bisa ambil keuntungan dari adaptasi tersebut, dan akhirnya mereka sekarang bisa jadi market leader gitu kan. Nah, jadi pun kita lihat kalau company itu memang bertumbuh ke arah yang lebih baik, meskipun berubah berkali-kali, tapi memang kalau mereka punya roadmap yang jelas, ya investor pasti bakal percaya gitu kan. Dan bayangin yang jadi isu adalah kenapa sih adaptability, resilience, sama grit itu penting gitu kan. Lihat aja kalian kayak ke Facebook gitu kan. Apakah Facebook seperti company Facebook itu diem diri saja pada saat mereka udah jadi sebesar ini? Enggak kan. Mereka invest ke Instagram, invest ke WhatsApp, Instagram pun
Dari mulai ada stories, sekarang ada reels, ada apa, mereka terus tumbuh dan tahu apa yang kira-kira cara untuk menyesuaikan dengan konsumen gitu kan. Jadi memang tapi ada red flag juga yang kayaknya bakal jadi isu besar. Red flag apa sih yang jadi isu besar? Red flag yang berhubungan dengan profesionalisme dari seorang founders. Kita kalau tahu ternyata foundersnya berbohong, kita tahu foundersnya mainin projection, kita tahu founders yang akhirnya mainin angka di operational level gitu kan. Kayak kita banyak banget nemuin banyak kasus kan, kayak kasusnya Luckin Coffee gitu kan, kayak kasusnya beberapa company yang IPO di US, kasusnya kemarin yang sempat heboh banget kayak WeWork gitu kan. Jadi itu yang akhirnya ngasih red flag bahwa ternyata trust itu kita nggak bisa kasih kembali karena mereka udah mencoba cara lain yang kurang baik untuk akhirnya jalan gitu kan. Nah itu mungkin red flag yang mungkin teman-teman juga harus cari. Jangan sampai cuma gara-gara mau dapat investors tapi kalian ngebohongin data di pitch deck kalian. Tapi kan investor nggak tahu gitu kan. Wah, investor bakal tahu. Kenapa? Karena misalnya Karin ngebuat company apa ya, tukang sayur online gitu kan. Kita udah lihat nih tukang sayur online yang lain pun kita pitching ke kita gitu kan. Kita punya rasionya, kita punya angka normalnya, kita punya kira-kira tumbuhnya bisa berapa cepat sih kayak gini-gini. Jadi kita pun tahu angka-angka yang harusnya masih di wajar normal gitu kan. Jadi nggak ada gunanya untuk akhirnya kita berbohong, tapi memang posisinya company kita nggak bisa make it. Jadi nggak ada tuh kata-kata fake it till you make it di dunia startup karena memang posisinya investors is small. Once someone actually breaching some trust itu gampang banget kesebar gitu kan. Dan kita hidup di Indonesia kan, di society yang suka sekali ya semoga kita nggak termasuk di sana ya, tapi suka sekali gibah gitu kan. Dan emang pasti itu nyebarnya cepet banget. Jadi itu sih mungkin Karin yang kita harus teliti dan tidak jatuh ke hal tersebut. Oke, I see. Berarti red flags itu memang most likely berhubungan dengan satu founders, terus kejujuran, dan nggak bisa fake it until you make it. You have to be transparent intinya gitu ya, Mas ya. Iya. Karena ya harus jujur lah. Kita juga diajarin kan untuk selalu jujur. Oke, thinkers dicatat baik-baik ya. Kita harus selalu jujur dan transparent ketika kita ke semua stakeholders, nggak hanya ke visi aja. Oke, Mas Nazir, kita udah mau selesai nih acara podcastnya with the interest of time. Tapi sebagai bekal buat thinkers, buat kita semua, kira-kira fun facts atau outlook ataupun trend investment untuk akhir 2021 ini dan tahun 2022 tahun depan, kira-kira apa nih Mas? Kalau aku sering dengar ya akhir-akhir ini kayak social impact, terus kalau misalnya kita nih di Telkomsel 5G, nah kalau dari sisi visi, mungkin dari PMI atau secara visi in general, kira-kira outlook-nya gimana nih Mas? Wah, kalau outlook memang bakal banyak banget hal-hal seru, hal-hal menarik, hal-hal yang memang posisinya bakal membuat kita semakin optimis terhadap perubahan Indonesia dan perkembangan Indonesia ke depannya ya. Rata-rata tuh kita bakal lihat lagi ada sekitar 20 unicorn baru di Asia Tenggara gitu kan. Kita sekarang Indonesia udah ada 9 gitu kan. Kita bakal punya dalam waktu 8 tahun ke depan tuh kira-kira ekspektasinya 20 sampai 25 unicorn baru. Akan lebih banyak lagi IPO yang memang akhirnya melihat IPO di tech companies ya. Yang akhirnya itu ngasih lihat bahwa memang Indonesia pun semakin jadi center atau pusat perhatian dari investor-investor dunia gitu kan. Outlook ke depannya pun gara-gara pandemi ini Indonesia punya mobile users lebih naik lagi, terus posisinya sekarang itu bayangin Karin, orang Indonesia itu paling tinggi per jamnya pakai HP. Rata-ratanya orang Indonesia itu 6 sampai 7 jam. Jadi bayangin tuh. Jadi orang Indonesia lebih sering pegang HP mereka daripada orang US, daripada orang
Jepang yang sibuk itu lebih sibuk daripada orang Jerman yang di mana-mana teknologinya, dan itu paling penting gara-gara mereka pegang HP dan pasti mereka spending. Dan rata-rata nih di Tokopedia dan Bukalapak dan Shopee ada penambahan lebih dari 3 juta UKM yang go online. Nggak pernah ada di sejarah Indonesia, meskipun pemerintah sampai berbusa-busa bilang cintailah produk Indonesia atau ayo UKM online, nggak pernah ada yang sukses pandemi untuk akhirnya ngebuat orang-orang online. Jadi bayangin 3 juta orang yang udah online ini UKM-nya, mereka akan menjadi sebuah perusahaan yang memang akhirnya ngerubah peta Indonesia. Kita bukan ngomongin lagi masalah demografi bonus, tapi kita udah ngomongin namanya dividen demografi. Kita bakal ngelihat makin banyak lagi orang-orang muda yang akhirnya bisa berkiprah dan punya company-company yang memang bakal jadi change the world lah. Kredivo gitu kan, salah satu investmentnya TMI baru akan IPO sebagai startup Indonesia pertama di Nasdaq gitu kan. Bayangin itu bakal jadi satu dari banyak kisah startup Indonesia yang akhirnya bisa go global gitu kan. Jadi optimis banget. Kita juga teman-teman ini selama 80 tahun, selama 8 tahun ke depan akan ada, kita ekspektasikan ada lebih dari 400 billion investment yang lari ke tech companies di Southeast Asia gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau nyari duit, ini waktunya gitu kan, bakal ada 400 billion dollars yang siap untuk ditargetkan untuk menjadi target utama investment. Masa nggak bisa sih gitu kan, dapetin berapa juta dolar dari 400 billion gitu kan. Jadi teman-teman semoga semakin semangat. Kalau belum mulai, jangan sampai terlambat karena malu sama 3 juta UKM yang lainnya udah go online, udah start something. Dan mulai cari teman-teman, cari partner yang kira-kira kita bisa bangun hal bersama dengan dia gitu kan, karena itu penting banget. Jadi itu kira-kira hal-hal seru yang bakal kita akan hadapi di beberapa tahun ke depan, dan be much more aware tentang apa yang kejadian di belahan dunia lain, karena itu bakal jadi ide yang mungkin kita bisa coba aplikasikan di Indonesia. Gitu mungkin, Karin. Wow, oke. Wow, Mas, thank you so much. Oke, Thinkers, tadi dicatat ya, kita masih punya banyak potensi ke depannya. Dan tadi sebelum-sebelumnya Mas Nazir udah ngasih tahu nih tips and tricks ke kita supaya kita bisa eventually mendapatkan investor yang cocok. Baiklah, Mas Nazir, berhubung waktunya sudah mau selesai, terima kasih banyak atas waktunya, atas insights-nya, atas ilmunya yang sudah dibagi ke Thinkers semua di sini. Nah, Thinkers boleh komen ya nanti kalau misalnya Thinkers siapa tahu pengen investment part 2 gitu, nanti mungkin kita akan call lagi ke Mas Nazir. Mas Nazir, thank you so much. Stay safe, stay healthy. Sukses terus Mas Nazir, dan semoga bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih Karin, teman-teman. Terima kasih Thinkers, sehat selalu, sehat mental, sehat badan, dan bahagia selalu ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan semangat. Semangat, amin, amin. Siap. Oke, Thinkers, sampai jumpa di episode Think Podcast selanjutnya. Dadah.